Halo teman-teman dan dosen pengampus kalian. Kami dari kelompok tugas besar mata kuliah material dan proses manufaktur. Kali ini akan menjelaskan serta mempresentasikan OPC. Adapun tugas video ini kami laksanakan sebagai bentuk pemenuhan serangkaian tugas besar kami. Anggota kelompok kami antara lain yang pertama adalah Rentia Velita 134-23014, lalu ada Faila Syufa Azizah 134-23040, dan saya sendiri Rania Azarin 134-23048. Produk yang kelompok kami tinjau tidak lain merupakan Max Stainless Steel yang di sini kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pengunci tutup, kedua ada silicon seal, lalu ketiga ada tutup gelasnya, dan yang keempat ada wadah gelasnya itu sendiri. Saya akan membagikan OPC untuk komponen yang pertama. Sini sudah terlihat nama objek yang pertama untuk nomor peta 1, yaitu pengunci tutup. Bentuk pengunci tutup sendiri seperti yang sudah tertera pada gambar. Di sini kami menggunakan material polikarbonat, yang mana nanti material itu akan disiapkan terlebih dahulu pada tahap pertama ini secara manual dengan waktu 120 sekon, dan scrap yang terbuang masih 0%, masuk pada drying material tadi, di drying oven, menggunakan waktu 180 sekon, dengan scrap yang terbuang juga masih 0%. Material tadi nanti akan masuk pada tahap melting, yaitu pemanasan dan pencairan material pada injection molding machine selama 240 sekon, dengan scrap yang terbuang 2%, dan setelah material tadi dicairkan, bisa masuk kepada injeksi material ke mold cavity-nya. Di sini masih menggunakan mesin injection molding machine-nya dengan waktu 5 sekon karena termasuk komponen yang kecil, dengan scrap yang terbuang 3%. Lalu masuk pada bagian tahap holding, masih pada mesin yang sama dengan waktu 60 sekon dan scrap yang terbuang di sini 0%. Dan di sini tahap coolingnya setelah tadi holding 60 sekon, di tahap cooling ini menggunakan waktu 10 sekon, masih pada mesin yang sama dengan scrap yang terbuang 0%, dan setelah dianggap bisa dikeluarkan dari cetakan, maka masuk ke tahap ejection. Ini masih pada injection molding machine, tapi menggunakan fungsi ejector systemnya, dengan waktu per produknya 10 sekon, dengan scrap yang terbuang di sini 10%. Lalu setelah dikeluarkan, bisa dilakukan inspeksi dulu, dan masuk pada beberapa serangkaian tahapan finishing. Yang pertama ada trimming, pada trimming press machine. Tahapan trimming ini sendiri tuh digunakan untuk membuang flash, dan di sini per produknya membutuhkan waktu kira-kira 15 sekon, dengan scrap yang terbuang diperkirakan juga 1%. Masuk pada tahap deburring, sama fungsinya untuk membuang flash. Pada vibratory finishing machine, di sini menggunakan waktu yang sama 15 sekon dengan scrap yang terbuang 1%. Lalu yang terakhir ada polishing, menggunakan buffing machine dengan waktu 60 sekon per produk, dan di sini yang terbuang scrapnya 1%. Lalu masuk pada objek yang kedua, silicon seal, nomor petanya 2. Gambar silicon seal sendiri bisa terlihat pada gambar yang sudah tertera, dan kami menggunakan materialnya seperti namanya, kita menggunakan material silicon, yang mana nanti akan dipersiapkan secara manual lagi sama seperti tadi, selama 120 sekon dengan scrap yang terbuang masih 0% juga. Lalu masuk pada pemotongan silikon yang tadi, pada cutting machine, di sini 15 sekon, lalu scrap yang terbuang 3%. Lalu selanjutnya silikon tadi setelah dipotong bisa masuk pada proses tekanan dan pemanasan menggunakan compression molding press machine, yaitu hydraulic press-nya. Ada 180 sekon waktu yang dibutuhkan, dan scrap yang terbuang di sini diperkirakan 3%. Lalu masuk pada demolding setelah masuk pada tahap compressing tadi. Kalau sudah dirasa bisa dikeluarkan dari cetakan setelah 180 sekon tadi, maka menggunakan fungsi ejector mold-nya, materialnya dikeluarkan sudah berbentuk sesuai cetakan pada tahap demolding. Hanya membutuhkan waktu 30 sekon per produknya dengan scrap yang terbuang 0%. Setelah dikeluarkan dari cetakannya itu, dilakukan inspeksi terlebih dahulu, lalu masuk pada bagian finishingnya seperti tadi ada pemotongan flash dengan tahap trimming, dengan trimming press machine, selama 15 sekon per produk, dan scrap yang terbuang diperkirakan 2%. Lalu lakukan inspeksi lagi, hingga masuk pada tahap terakhir, yaitu pembersihan produk menggunakan ultrasonic cleaning machine dengan waktu 20 sekon per produknya, dan scrap yang terbuang di sini 0%. Lalu terakhir, lakukan inspeksi lagi, inspeksi ukuran pada bangku kerja selama 15 sekon per produk, dengan scrap yang terbuang 0%. Baik, perkenalkan nama saya Faila Sufazizah Purnomo dengan NIM 1342340. Di sini saya akan menjelaskan OPC untuk komponen nomor 3 yaitu tutup gelas dengan bahan dasar plastik polikarbonat. Yang pertama dilakukan persiapan material terlebih dahulu dengan cara manual dengan waktu kurang lebih 120 detik. Selanjutnya dilakukan pengeringan material dengan dryer yang bertujuan untuk menghilangkan kelembapan yang dapat mengganggu proses injection molding nantinya dengan waktu kurang lebih 180 detik. Operasi yang ketiga yaitu pemanasan material dengan menggunakan injection molding machine dengan waktu kurang lebih 30 detik, dan selanjutnya material yang telah dipanaskan tadi diinjeksikan ke dalam cetakan dengan waktu kurang lebih 20 detik dengan perkiraan scrap terbuang 2%.
Operasi yang selanjutnya yaitu pendinginan masih dengan menggunakan mesin yang sama yaitu injection molding machine dengan waktu kurang lebih 40 detik. Selanjutnya adalah proses demolding atau pembukaan cetakan. Di sini menggunakan ejector mold yang masih merupakan bagian dari injection molding machine dan dilakukan dengan waktu kurang lebih 10 detik. Operasi yang ketujuh yaitu pemangkasan dan pembersihan menggunakan trimming tool dengan waktu kurang lebih 120 detik dan perkiraan scrap yang terbuang sekitar 2%. Dan yang terakhir dilakukan inspeksi dengan waktu kurang lebih 15 detik. Oke, jadi di sini Sheila dan Shafilita akan menjelaskan tentang operation process chart dari wadah gelas. Di sini wadah gelas dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam yang terbuat dari stainless steel dan juga bagian luar yang terbuat dari polipropilen. Untuk bagian dalamnya dimulai dari pemotongan lembaran stainless steel menjadi belang sesuai dengan ukuran yang diinginkan dengan sharing mesin, lalu lanjutkan dengan deep drawing dengan mesin deep drawing press, yaitu membentuk stainless steel tersebut sesuai dengan ukuran gelas yang diinginkan. Lalu dilanjutkan dengan proses trimming dengan trimming machine untuk merapikan bagian-bagian yang kurang rapi dan dilanjutkan dengan polishing machine untuk menghaluskan bagian permukaan dari wadah gelas tersebut dan ditutupi dengan inspeksi ukuran. Lalu untuk bagian luarnya dimulai dengan injection molding machine yaitu dengan membentuk bagian polipropilen tersebut sesuai dengan bentuk wadah gelas yang diinginkan, lalu diakhiri dengan inspeksi ukuran. Selanjutnya, mereka digabungkan menjadi satu, yaitu bagian dalam dan luar dengan press machine, dan diakhiri dengan inspeksi akhir produknya. Di sini dapat dilihat bahwa setiap part yang sudah disebutkan dari awal tadi digabungkan menjadi satu melalui proses perakitan dan dilanjutkan dengan proses pengemasan dan diakhiri dengan inspeksi akhir produknya. Bila diringkas, maka terdapat 11 jenis operasi, lalu terdapat 5 jenis inspeksi, dan jika di total terdapat 16 jenis kegiatan dengan total waktunya sebanyak 2030 detik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.